setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Sabtu 11 Mei 2024. Bersama saya sudah ada rekan saya, Fiska Juanda. Hai Ju. Hai Kak Cai. Berita untuk terbit besok panas-panas banget nih kayaknya Ju. Politik. Yes. Politiknya memang lagi memanas dan mulai dari kemarin berasap ya. Dari kemarin kan mesin-mesin partai ini mulai berjalan ya, mulai lalu juga tidak hanya mesin partai tapi juga simpatisan, partisipan dan lalu juga tim inti paslon-paslon yang katanya mau maju itu sudah mulai berjalan, sudah mulai share bikin baliho di mana-mana. Dan hari ini kita kelihatan gimana itu. Terus tadi ngintip di redaksi, ada yang ditolak, ada yang diterima, itu gimana sih Ju? Nah, yang ditolak ini Pak Amsakar ya Kak Cai. Nah, yang diterima Pak Jafridin, Sekda Kota Batam. Nah, tapi jangan rasa suzon dulu bagaimana kenapa ditolak, kenapa diterima ini. Nah, soal Pak Jafridin ini, kita mulai Pak Jafridin ya bahas ya. Tadi beliau ini membalikan berkas ya, yang mungkin sudah diisi Pak Jafridin, membalikan berkas ke Partai Nasdem Kak Cai, Partai Nasdem di Batam. Dan sudah diterima karena beliau ini adalah eksternal ya, luar dari partai. Nah, Pak Amsakar sendiri itu merupakan internal ketua Nasdem di Batam, ketua Partai Nasdem di Batam. Namun kan ternyata ada syarat lain, ternyata mengatakan bahwa tidak boleh tim pemenangan yang mengambil, harus pribadi sendiri karena ini internal. Tapi ada kan syarat internal ya, harusnya bukannya internal lebih mudah dan eksternal jadi terbalik. Kalau kata tim ini ya, yang Pak Suhadi yang bilang bahwa nanti kemungkinan bakal ada, memang begitu ketentuannya. Jadi kalau yang dari internal harus pribadinya ngambil sendiri. Oh gitu. Jadi apa ngambil Pak sendiri. Kangen sama Pak Amsakar biar langsung mungkin ketemu. Katanya kata Pak Suhadi tadi bilang memang ada akan nanti misalnya yang dari internal maju akan bicara-bicara ngobrol-ngobrol dulu dengan Ketua Nasdem Kepri Pak Rudi, Muhammad Rudi. Nanti akan bicara, karena pembicaraannya itu apa ya kita nggak tahu ya. Tapi begitulah kata Pak Suhadi, bilang yang menerima formulir ya, bilang bahwa kenapa mereka menolak, karena Pak Amsakar, bukan Pak Amsakar yang mengambil timnya. Jadi Pak Suhadi bilang harus Pak Amsakar yang ngambil, dan pengambilan dan pengembalian itu harus Pak Amsakar. Lalu nanti katanya kalau internal itu akan ada bincang-bincang dengan Pak Rudi. Oh, karena kangen mungkin bincang lebih dekat. Ya, jadi mungkin seperti itu Kak Cai ya. Mungkin lebih pengen tahu lagi nih visi misi mungkin internal. Karena internal dia ya bagaimana nih, bagaimana maju, apa taktiknya, apa teknisnya. Atau mungkin hal teknis yang kita tidak tahu ya. Walau alam nih apa ceritanya nanti. Tapi meskipun hari ini ditutup untuk pendaftaran calon dari Partai Nasdem, namun Partai Nasdem memberikan kesempatan ke Pak Amsakar sampai tanggal 13 untuk mengambil sendiri formulir itu. Kayak cinta remaja ya, ada yang mesra, ada yang ditolak, ada yang ditolak ya. Apakah memang seperti itu? Penasaran untuk besok kayaknya lebih mungkin lengkap berita lengkapnya bisa dibaca di koran Batam Pos esok hari Kak Cai. Kalau politik ini kayaknya di halaman 1 deh. Kayaknya. Wah, iyalah. Karena tidak hanya hari ini, tidak hanya pengembalian dari Pak Amsakar dan Pak Jafridin, PDIP juga mulai menerima dan ada pengembalian tadi dari salah satunya kenapa Buralimar? Ya, Pak Buralimar. Pernah dia jadi kadis pariwisata dan pernah nyalek juga kemarin dan dia juga mengatakan sudah mengembalikan formulirnya juga untuk menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota Batam. Nah, ini dengar nih Ju, ada nih dari Partai Gerindra, Bu Wagub kita juga menjadi kader terbaik yang dicalonkan. Selain dia ada juga dua nama Kak Cai yang digadang-gadang dari Gerindra, yaitu pertama adalah Ahmad Surya. Ahmad Surya ini termasuk capaian suaranya luar biasa ya Kak Cai, pas saat pileg kemarin dia berlomba-lomba dengan sama caleg dari Gerindra. Gerindra ini capaian suaranya di Batam luar biasa, caleg-calegnya itu luar biasa. Sehingga mereka Ahmad Surya ada kemungkinan bakal menjadi calon wakil wali kota atau wali kota, kita nggak tahu nih posisinya seperti apa. Lalu juga ada Bu Marlin. Memang nanti mereka
harus sweet dong, kan harus salah satu. Nah, ini posisinya bagaimana kita masih menunggu nih. Apakah Gerindra mau Bu Marlinnya wali kota, Ahmad Suryanya wakil wali kota, atau Bu Marlinnya mungkin Gerindra legowo memberikan kadernya Bu Marlin dipinang partai lain, atau bagaimana, kan kita menunggu nih masih satu, apakah atau mereka berdua-dua maju. Oke, kita lihatlah transaksi selanjutnya, pembicaraan selanjutnya. Soal politik Batam makin menarik nih Kak Cai. Benar-benar, waduh, riak-riaknya, waduh, benar-benar hot. Iya. Menarik banget ini Kak Cai. Nah, selain berita politik, ada juga nih tentang Vulkar, ya, yang sudah 2 minggu ya. Sudah 2 minggu berjalan, dan sudah ada berapa ribu orang mendaftar, dan kayaknya memang cukup banyak ya peminatnya. Mengingat bahwa tapi tetap meskipun banyak peminat, banyak juga ya kritikan dari masyarakat, kenapa sih harus mendaftar lagi, kenapa sih nggak cuma satu kartu untuk semua, kenapa mendaftar lagi untuk ini dan ini, banyak ya, untuk banyak ya. Meskipun begitu, banyak kritikan dari masyarakat, tetap Vulkar tetap berjalan sampai saat ini dan tetap diterima. Nah, Kak Cai, kayaknya katanya bulan berapa ya akan diterapkan, dan Kak Cai kalau nggak pakai Vulkar nggak akan bisa beli Pertalite. Tapi fuel card itu kan khusus untuk Pertalite ya. Pengguna kalau Kak Cai mau pertama 92 dan 98 tidak perlu full card kan. Tetap dengan gaji UMK kita butuh Pertalite kayaknya. Iya. Jangan curhat di sini sih. Enggak, bukan curhat ya. Bagi teman-teman dari yang bergaji UMK, mungkin Pertalite menjadi salah satu opsi yang pilihan terbaik terbaik untuk mengurangi pengeluaran mereka. Ini juga Kak Cai. Tapi sebentar juga mengenai full card ini, tadi laporan dari rekan kita Yasinta di lapangan, itu yang sudah mendaftar full card ini sudah ada lebih dari 10.300 orang. Tapi yang sudah terverifikasi itu baru lebih dari 4.000 orang. Oke. Nah Kak Cai juga ada nih berita menarik nih, katanya ada loket sabu di Kampung Aceh. Aku heran deh. Kok bisa sabu kok punya loket gitu loh. Nah, menarik kan beritanya. Nah, bisa baca di koran Batam Post esok hari itu Kak Cai. Sabu. Jangan di-spill banyak-banyak itu berita. Kalau sabu-sabunya Jepang enak banget, ya kan? Itu sayuran. Beda, ini kristal. Kalau ini kristal ya. Ini keras. Tapi katanya keras sih, kristal, keras. Cukup unik juga Batam punya loket sabu, dan Kampung Aceh ini terkenal banget. Masa sih terkenalnya karena kampung narkoba? Iya betul. Dari belakang kamera sudah ngasih instruksi, sudah 8 menit katanya. Oke. Karena bakal lama mengeditnya katanya. Yes. Ini Kak Cai, saya bacain satu berita ya. KPU Batam mengumumkan hasil seleksi PPK di Pilkada 2024. Pelantikannya 26 Mei 2024. Makin banyak nih orang pakai berbaju-baju putih-putih hitam putih. Yes. Kemarin biasanya ada meme begini, akhirnya dilantik juga. Ternyata bukan dilantik CPNS ya, tapi dilantik jadi PPK. Yes. Dan dari berita haji, karena menjelang Hari Raya Haji, kuota haji sudah terpenuhi, tapi ada himbauan ke masyarakat, jangan tergiur dengan tawaran haji yang murah. Pastikan itu sudah terdaftar dan terregistrasi di Kemenak ya, Ju ya. Lalu juga dari ini Kak Cai, curhatan masyarakat, mungkin kita bilang begitu ya, curhatan masyarakat. Curhatan aku, kamu, dan dia. Masih banyak ini pemukiman di Batam itu krisis air bersih Kak Cai. Yes. Ini kemarin katanya legenda mati pagi dikasih tahu sore. Waduh. Ya. Warga legenda curhat semua di Instagramnya Batam Post. Ada warga Sei Panas itu yang curhat, dia cuma bawa sabun dan handuk di motornya, sudah seminggu lebih mandi di SPBU. Dan ada warga Tanjung Uncang juga, perumahan Tanjung Uncang, itu salah satu perumahan Tanjung Uncang sudah 5 tahun Kak Zai. Air itu mati jam 2 pagi, katanya dijanjikan bakal hidup 12 jam saja. Tapi sampai saat ini kata mereka belum ada. Ya, kita tunggu ya janji-janji manis dari pemegang kepentingannya, mudah-mudahan bisa terlaksana itu semua. Karena ini adalah bagian dari hak yang didapat masyarakat ya, soal air. Lalu juga, ini soal air lagi loh ini. Ini air yang berlebih. Tadi air yang kekurangan, ini air berlebih. Banjir ternyata masih menjadi ancaman masyarakat Batu Haji dan Sagulung. Ya. Karena memang setiap air air hujan turun agak sedikit lebih lama, itu kenangan-kenangan, bukan kenangan ya,
Genangan, sorry, keseplas. Bukan kepleset jadi kenangan mulut saya ini. Genangan, oh kenangan. Ini gara-gara, karena memang saat hujan itu memang menimbulkan genangan di Batu Haji dan Sagulung. Drainase perlu diperbaiki, sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Itu salah satu upaya sih ya, Ju. Tapi jangan semua. Oke. Iya, soalnya udah ada aba-aba. Aba-aba kita disuruh menyudahi segera. Yes. Kalau kata Ari, kalau dikasih tahu semua nanti orang nggak perlu baca koran Batam Pos. Iya. Jadi selesaikan Kak Cai. Demikian Hot News edisi Sabtu 11 Mei 2024. Berita-berita yang kita spill tadi itu sebenarnya udah bisa dibaca, pecahan-pecahannya udah bisa dibaca di kanal batampos.co.id dan juga di media sosial Batam Pos. Di mana, Ju? Instagramnya Batam Pos, Facebooknya Batam Pos, Twitternya Batam Pos, TikToknya Batam Pos, X-nya Batam Pos, dan tentunya YouTube-nya Batam Pos Channel. Oke, demikian Hot News hari ini. Saya bersama rekan saya Juanda pamit, cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi. Dadah.